Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilal Akmal. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku menggunakan metode lot sizing studi kasus pada PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera merupakan industri yang bergerak di bidang pewangi dan menghasilkan produk parfum laundry, softener, pelembut, pelicin, dan sebagainya, yang terletak di Jalan Sidokarto, Dukuh 14, Godean, Sleman, Yogyakarta, dengan pemilik usaha Mas Bayu Wirawan. Pada produksi parfum, perusahaan mengalami kesulitan dalam pengendalian persediaan bahan baku. Ada 4 bahan baku pembuatan parfum di mana perusahaan tidak bisa mengendalikan persediaan bahan baku, yaitu TAS 15602M, TAS 20227Ki, Alisonas, dan Violet Mode FCSP 113148. Perusahaan kesulitan dalam menentukan kapan dan berapa banyak jumlah pemesanan bahan baku, sehingga menyebabkan produksi parfum sering terjadi keterlambatan produksi dari mulai bahan baku dipesan, kemudian diproses sampai dengan finishing. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan bahan baku menggunakan metode lot sizing. Metode lot sizing sendiri dibuktikan dalam penelitiannya Kusuma pada 2017, yaitu menggunakan metode lot sizing dengan metode terbaik POK dapat mencari total biaya inventory minimum, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Puja dan Hendrawanto 2001, penelitian tersebut dapat mengetahui berapa dan kapan jumlah yang tepat untuk melakukan pemesanan bahan baku. Metode lot sizing sendiri menyediakan daftar kebutuhan material atau bahan baku untuk proses produksi, sehingga dapat melakukan pemesanan tepat waktu dan jumlahnya. Metode ini sangat cocok untuk diterapkan di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera yang belum mempunyai sistem perencanaan kebutuhan material. Latar belakang rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode lot sizing yang tepat pada perencanaan persediaan bahan baku parfum? Tujuan penelitian yang pertama menentukan metode lot sizing terbaik berdasarkan total biaya inventory terendah, kemudian menentukan waktu dan jumlah daftar bahan baku yang tepat menggunakan metode lot sizing. Manfaat penelitian yang pertama mengontrol stok persediaan di gudang dengan optimal, menghilangkan dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan baku, dan mempercepat proses pelayanan konsumen. Batasan dan asumsi. Batasan pada penelitian ini yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada bagian persediaan. Penelitian hanya fokus pada produk parfum. Data historis pemesanan yang dianalisa adalah data 4 bahan baku parfum dari bulan Desember 2018 sampai Februari 2020 dengan asumsi lead time bahan baku parfum adalah 2 minggu, dan data permintaan produk parfum Sakura, parfum Piluk, parfum Vivo, dan parfum Amira merupakan data yang diperoleh dari asumsi permintaan bahan baku. Bab 2, landasan teori. Bisa kita lihat pada tabel penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Kusuma 2017 dengan menggunakan metode lot for lot, EOQ, POQ, PPB, LUC, dan algoritma Silver dapat bertujuan untuk mencari total biaya inventory minimum. Kemudian penelitian dilakukan oleh Marta dan Setiawan pada 2018 dengan menggunakan metode lot for lot, PPB, dengan tujuan mencari total biaya inventory minimum dan meminimalkan overstock. Sampai yang terakhir yaitu Collier pada 1983 dengan metode lot for lot, EOQ, POQ, WWA, dapat mencari dengan tujuan total biaya inventory minimum dan meminimalkan overstock. Persediaan, perencanaan dan pengendalian persediaan. Menurut Sindulingga 2009, The American Production and Inventory Control Society, perencanaan ialah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penentuan apa yang harus diproduksi, berapa banyak diproduksi, kapan, dan apa sumber daya yang dibutuhkan. Pengendalian yaitu fungsi yang mengarahkan atau mengatur pergerakan material, yaitu bahan atau part komponen atau produk, melalui seluruh siklus manufacturing. Kemudian persediaan menurut Sofjan Asauri 1983 menyatakan bahwa persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi. Forecasting. Pada penelitian ini, forecasting menggunakan software Minitab dengan 3 metode forecasting, yaitu trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average. Forecasting sendiri merupakan ramalan atau perkiraan terhadap keadaan masa depan untuk memperkirakan sesuatu. Dalam penelitian ini, bahan baku pada waktu yang akan datang berdasarkan data-data masa lampau atau empiris yang dianalisa dengan cara tertentu. Setelah melakukan forecasting, ukuran hasil forecasting yang dibandingkan menggunakan MAD, MSD, dan MAPE. MRP atau Material Requirement Planning merupakan penjadwalan dari jadwal induk produksi ke dalam setiap komponen atau material yang dibutuhkan. Jadwal ini meliputi kapan dan berapa jumlah komponen atau material yang dibutuhkan dan berapa pesanan
Nah, di sini tabel MRP, GR menunjukkan gross requirement atau kebutuhan kotor, SR, schedule order receipt atau jadwal penerimaan, OHI, on hand inventory atau persediaan awal, NR, net requirement atau kebutuhan bersih, POR, planned order receipt atau rencana penerimaan, dan POREL atau plan order release, yaitu rencana pemesanan. Lot sizing merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan ukuran kuantitas jumlah pemesanan. Semakin tinggi biaya modal bahan baku di pasar, teknik lot sizing dapat mengidentifikasi ukuran lot pembelian berdasarkan MRP menurut Benton 1986. Pada penelitian ini, metode lot sizing yang digunakan yaitu metode lot for lot, PPB, EOQ, dan POQ. Metode lot for lot adalah di mana pemesanan dilakukan jumlah pemesanan sesuai dengan permintaan, sehingga biaya simpannya 0. Kemudian PPB berdasarkan pada EPP. EPP dihitung dengan membagi biaya pesan dengan biaya simpan. Untuk melihat banyaknya periode bagian dapat dilakukan sebelum total biaya simpan melebihi biaya pesan, EOQ memiliki permintaan untuk suatu produk secara konstan selama periode tersebut dan setiap pesanan baru dikirimkan secara penuh saat persediaan mencapai 0, sama Kulkarni dan Rajhan 2013. Dan POQ merupakan EOQ yang dibagi dengan rata-rata permintaan per periode, sama Kulkarni dan Rajhan 2013. Dan ini adalah rumus metode masing-masing metode lot sizing. Nah, ini adalah perbandingan metode load sizing pada penelitian ini dengan metode load sizing lain. Metode load sizing yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah metode load for load, PPB, EOQ, dan POQ karena data yang diperoleh adalah data historis pemesanan bahan baku parfum yang perusahaan yang bersifat statis dan dinamis, kemudian perhitungan untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku tidak memerlukan waktu banyak, dan juga penentuan kuantitas pemesanan harus sama setiap periode. Selain itu, usulan metode tersebut juga memberikan kemudahan untuk penerapan persediaan bahan baku parfum di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Bab 3, metodologi penelitian. Objek penelitian dilakukan di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera yang terletak di Godian Sleman, Yogyakarta dan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2020 dengan data primer yaitu identifikasi bahan baku, penanganan gudang bahan baku parfum, data historis pemesanan bahan baku parfum, kemudian biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan data sekunder meliputi gambaran umum perusahaan, referensi internet, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data studi lapangan yaitu observasi dan wawancara, alat dan olah data menggunakan Microsoft Excel dan software Minitab. Metode analisis data yaitu data historis pemesanan bahan baku parfum dan kemudian membuat bill of material produk parfum, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, kemudian forecasting dengan 3 metode forecasting, yang selanjutnya perhitungan manual menggunakan 4 metode lot sizing. Diagram alih penelitian, yang pertama mulai dengan identifikasi perumusan masalah dan tujuan, terus kemudian membuat studi literatur, dan melakukan pengumpulan data, yaitu melalui studi pustaka dan pengamatan langsung, observasi atau wawancara, kemudian melakukan forecasting data historis menggunakan 3 metode forecasting. Hasil dari forecasting akan dibuat perhitungan manual lot sizing menggunakan 4 metode lot sizing, kemudian mencapai hasil dan analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran untuk PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera memiliki kantor pusat di Jalan Sidokarto, nomor 99, Godian, Sleman, Yogyakarta, yaitu merupakan produsen pewangi laundry yang membuat aneka produk seperti parfum laundry, pelembut, pelicin, dan sebagainya. PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera didirikan pada akhir 2012 dengan bentuk usaha dagang dan berubah menjadi Silvi Ultra Gemindo Wirasakti pada Maret 2019 dan pada Juli 2020 dan berubah menjadi PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Hasil penelitian, data permintaan produk, ada 4 parfum, yaitu parfum Sakura, Pilux, Vivo, dan Amira, bisa dilihat di tabel. Dan bill of material parfum Sakura, yaitu tas 15602M, metanol, aquades, jerigen, dan stiker. Dalam penelitian ini yang diambil adalah bahan baku esensial, yaitu tas 15602M dari parfum Sakura, kemudian tas 20227 kit dari parfum Pilux, Alisonas dari parfum Vivo, dan Violet Mode FCSP 113148 dari parfum Amira. Dengan komposisi yang sama, tapi esensialnya yang berbeda, dan esensial itulah yang dipakai pada penelitian ini. Ini adalah tabel pengumpulan data, yaitu bahan baku tas 15602
M, tas 20227 Ki, Alisonas, dan Violet Mode FCSP 113148. Perhitungan forecasting pertama dilakukan yaitu menghitung forecasting pada 4 bahan baku. Dan 4 bahan baku itu dihitung dengan metode forecasting yang sama. Di sini dicantumkan bahwa ada metode trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average pada produk tas 20227 Ki. Dari hasil runningan didapatkan hasil MAP, MAD, MSD, dan hasil peramalan selama 12 periode ke depan. Setelah di running menggunakan 3 metode forecasting, pada masing-masing bahan baku didapatkan hasil di tabel berikut. Nah, dari hasil tabel berikut, metode terbaik adalah metode yang mempunyai ukuran hasil peramalan terkecil, yaitu metode trend analysis, sehingga metode trend analysis adalah metode terbaik. Selanjutnya, hasil dari peramalan menggunakan metode trend analysis akan digunakan untuk menghitung manual metode lot sizing. Nah, pada metode lot sizing, pada bahan baku tas 15602M, tas 20227 Ki, Alisonas, dan Violet Mode FCSP 113148 dihitung dengan metode load staging yang sama, yaitu 4 metode load staging. Nah, di sini yang dicantumkan adalah perhitungan bahan baku tas 20227 Ki. Pada tabel jenis data ada total kebutuhan, terus kemudian biaya pesan yang didapat dari frekuensi pemesanan dikalikan biaya pemesanan, dan biaya simpan didapatkan dari biaya penyimpanan dibagi dengan total kebutuhan. Yang pertama yaitu perhitungan menggunakan lot for lot. Lot for lot adalah membuat biaya simpan menjadi 0 sehingga karena pemesanan dilakukan sesuai dengan banyaknya permintaan. Nah, di sini total biaya inventory yang didapat yaitu biaya ordernya sebanyak 12 kali pada Porel, rencana pemesanan 12 kali dikali 10.000 yaitu 120.000, dan biaya holdingnya 0 karena tidak ada biaya pesan. Nah, bisa kita lihat pada tabel pemesanan pada periode 0 untuk memenuhi pesanan pada periode 1, kemudian pemesanan pada periode 1 untuk memenuhi pesanan periode 2, begitu seterusnya sehingga tidak ada biaya simpan. Kemudian metode PPP yaitu didasarkan pada EPP. EPP sama dengan biaya simpan dibagi biaya pesan dibagi dengan biaya simpan. Biaya pesannya 10.000 dibagi 200 sama dengan 50. Nah, di sini kapan waktu pemesanannya? Nah, itu didasarkan pada kombinasi periode yang mendekati nilai EPP. Di sini kombinasi periode yang mendekati nilai EPP adalah kombinasi periode 1-2 karena part periodenya 27 yang mendekati nilai EPP sebesar 50 dibandingkan kombinasi periode 1 yang sebesar 0 dan kombinasi periode 1-2-3 sebanyak 83. Berarti pemesanan dilakukan untuk memenuhi periode 1 dan 2 dan seterusnya, sehingga biaya ordernya 6 kali dikali 10.000 dan biaya holdingnya akumulasi OHI dikali 200 sebanyak 35.400 sehingga totalnya 95.400. Untuk EOQ, rumusnya akar 2 dikali S dikali D dibagi H, yaitu di mana 2 dikali 10.000 dikali 30 dibagi 200 sama dengan 55, sehingga pemesanan dilakukan sebanyak 55 kg. Nah, bisa kita lihat pada tabel, pemesanan 55 kg dapat memenuhi untuk periode 1 dan 2, dengan periode 2 sisanya 1, sehingga tidak bisa untuk mencukupi periode 3, sehingga pada periode 2 harus memesan lagi 55 untuk memenuhi periode 3 dan 4. Begitu seterusnya, dengan pemesanan konstan sebanyak 55 kilo, sehingga didapatkan total biaya inventory, biaya order sebesar 70.000, dan biaya holding sebesar 59.800, sehingga totalnya 129.800. Nah, POQ sendiri adalah EOQ dibagi dengan demand. EOQ sudah didapatkan sebesar 55 dibagi dengan 30 sebanyak 2. Jadi pemesanan itu dilakukan sebanyak 2 periode sekali. Nah, pemesanan sebanyak 54 untuk memenuhi 2 periode ke depan, yaitu periode 1 dan 2. Kemudian pemesanan sebesar 56 untuk memenuhi periode 3 dan 4. Nah, pemesanan konsisten selama 2 periode sekali, sehingga total biaya inventorinya 60.000 ditambah 35.400 menghasilkan 95.400. Dan untuk perhitungan bahan bakunya semua sama-sama dihitung dengan 4 metode lot for lot. Nah, dari tabel bisa dilihat bahwa metode lot staging terbaik yaitu metode POQ karena menghasilkan total biaya inventory terendah. Pembahasan analisis forecasting. Penelitian dilakukan di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera dengan menggunakan data internal perusahaan berupa data pemesanan bahan baku, dan di forecasting
Selanjutnya, forecasting dilakukan dengan 3 metode forecasting yang telah disebutkan, menghasilkan metode trend analysis karena menghasilkan ukuran hasil pemahaman terkecil, dan hasil dari metode forecasting metode trend analysis akan digunakan untuk menghitung lot sizing. Dan lot sizing dengan 4 metode lot sizing didapatkan total biaya inventory terendah yaitu dengan metode POQ. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode POQ lot sizing dapat diterapkan pada PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera untuk melakukan pemesanan bahan baku tas 15602M, tas 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FCSP 113148. Bab 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan pada video ini yaitu metode POQ merupakan metode load sizing terbaik karena memiliki total biaya inventory terendah dibandingkan metode load sizing yang lain. Kemudian usulan metode pengendalian persediaan bahan baku parfum di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera menggunakan metode POQ load sizing. Nah, ini adalah tabel pemesanan metode load sizing POQ dari masing-masing bahan baku, yaitu tabel pemesanan tas 15602M, kemudian tabel pemesanan tas 20227Q, tabel pemesanan Alisonas, dan tabel pemesanan Violet Mode FCSP 113148. Kapan dan berapa jumlahnya? Saran, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan disarankan menggunakan metode load sizing dalam melakukan penelitian penentuan pemesanan bahan baku. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis pemesanan bahan baku pada produk deterjen dan sabun. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis distribusi rute pemesanan bahan baku di area Yogyakarta. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penyelesaian lain seperti less unit cost, Silver Mill, dan Wagner-Wittin algorithm. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.